Ada yang bertanya di videoku sebelumnya tentang narik sukma. Pertanyaannya, bagaimana cara mengembalikan sukma itu balik ke raga apabila NPD menarik sukma korban dengan ilmu hitam gitu. Nah, aku akan menjelaskan, tapi ini berdasarkan pengalaman pribadiku ya. Maksudnya aku bukan orang yang ahli di bidang ini, cuma aku ini punya pengalaman dan pengalamanku ini sebagai korban. Tuh. Nah, jadi sukma ini kan adalah bagian dari diri kita. Jadi manusia ini punya 7 sukma. Sukma itu adalah karakter, sifat, rasa dalam diri kamu gitu. Beda dengan ruh. Ruh itu nyawa kamu. Kalau dicabut mati. Sukma itu sifat, karakter, rasa. Itu ada 7 dalam badan. Nah, ketika ditarik sama dukun, salah satunya gitu kan, tarik, lepas nih dari badan, maka yang dirasakan oleh si korban ini adalah mati rasa. Semakin banyak sukma yang ditarik, semakin mati rasa. Jadi aku mau menjelaskan pengertiannya dulu nih, secara garis besarnya. Jadi semakin banyak yang ditarik, semakin mati rasa. Mati rasanya itu dalam berbagai hal dalam kehidupan gitu. Jadi semakin banyak, semakin si korban ini merasa bahwa hidupnya itu nggak bisa ngerasain beberapa hal yang sebelumnya bisa dia rasakan. Tuh, jadi hidupnya itu seperti menjalani rutinitas saja. Itu semakin banyak, semakin semakin hampa hidupnya gitu. Nah, contohnya itu yang paling terasa adalah di nafsu. Jadi kalau sukma kita nggak lengkap, nafsu kita tuh nggak ada, semakin nggak ada. Secinta apapun kita sama orang, kalau sukma kita nggak lengkap, pegangan tangan tuh nggak ada getarannya gitu. Pelukan nggak ada rasanya. Beda, hati itu milik kita. Hati itu kan, cinta itu kan di hati. Kita bisa cinta sama orang. Tetapi kalau sukma kita ditarik sama dukun, sama si NPD, kita jadinya cinta sama seseorang tapi kita nggak ada nafsu sama dia gitu. Jadi nggak sinkron antara hati dan raga. Harusnya kan kalau kita cinta sama orang, otomatis nafsunya ada. Nah, itu bisa tuh dimainin itu. Jadi supaya orang yang saling mencintai akhirnya pisah. Kenapa? Karena nggak ada nafsunya gitu. Nah, itu mainannya di sukma. Nah, bagaimana? Nah, ini masuk nih di pertanyaannya nih. Bagaimana cara mengembalikan sukma itu kembali ke raga kalau ditahan sama si NPD menggunakan ilmu hitam? Jadi, tergantung situasi. Kalau si NPD ini menyuruh dukunnya cuma ngambil sukma nih, tek, sukmaku ditarik nih satu, tek, dibuang ke alam jin nih, ditaruh di alam jin. Enggak dikurung, enggak diikat, enggak diapa-apain, ditaruh aja gitu. Itu bisa balik sendiri karena dia bagian dari diriku sendiri. Dia pasti akan mencari rumahnya. Nah, asal yang jadi rumahnya ini, yang raganya ini beribadah, berdoa, memohon kepada Allah, itu bisa balik sendiri tuh. Tek, balik sendiri ke dalam raga. Ibadah yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan si NPD-nya sadis ya, sukmanya ini di penjara, ya sukmaku pernah di penjara bersama sukma temanku di penjara gitu. Jadi aku berobat, keluar sekalian aja aku bawa gitu sukma temanku di situ, jadinya temenan, antar korban kena santet jadi temenan gitu. Kenalnya di dunia jin, akhirnya berteman di dunia nyata. Nah, gara-gara sukma. Jadi sukma itu bisa di penjara sama si dukun agar tidak bisa balik, dikurung, diikat, nggak bisa balik dia. Yang dirasakan oleh korban apa? Ada yang kosong dalam jiwanya. Jadi walaupun eh, kayak temanku kan dia kerja di lingkungan yang rame nih, orang juga banyak yang sayang sama dia sebenarnya, tapi dia nggak ngerasain apa ya, dia ngerasainnya hampa gitu. Dia selalu bilang nggak punya siapa-siapa. Kenapa? Karena ada sukma dia yang ditahan di penjara. Jadi dia tetap merasa kesepian walaupun dia banyak raganya dikelilingi banyak orang.
Tapi secara jiwa dia ngerasa kesepian karena Sukmanya di penjara di sana gitu. Dan dia dan Sukma kami di penjara berdua, dan dia selalu bilang bahwa dia cuma punya aku. Kenapa? Padahal dia dikelilingi banyak orang yang sayang sama dia, raganya. Karena secara jiwa dia merasa pernah dikurung berdua sama aku, jadi dia ngerasa punya temennya cuma aku gitu. Jadi jiwa jiwa atau Sukma itu sangat penting banget gitu loh. Itu kok nggak boleh diganggu sebenarnya. Nah, kalau posisinya si Sukma ini di penjara atau diikat, itu harus minta tolong ke yang ahlinya. Entah cari ustadz, habib, atau orang yang memang ahli di bidang itu yang bisa untuk menjemput Sukma itu dan mengeluarkan dari alam sana gitu. Memang perlu perlu pertolongan orang lain gitu. Eh kalau Sukma itu disiksa, apa yang terjadi? Raga nih kesakitan. Sama seperti apa yang dilakukan Sukma, tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan oleh Raga gitu. Karena dia satu bagian gitu. Jadi caranya dua. Satu ibadah, yang kedua adalah cari orang yang ahli di bidang itu. Nah, batuk. Nah, gini. Kalau bingung, cukup banyak ibadah aja deh. Nanti ibadah itu, doa itu akan mengarahkan kamu untuk menemukan jalan yang terbaik agar sukmamu kembali ke diri kamu. Iya, aku dulu itu nggak tahu sukmaku ditarik. Justru aku ketemu sama ustadz tuh nggak kenal sama aku, nggak pernah lihat aku, tiba-tiba bilang kamu dikerjain orang nih gitu. Jadi karena kita berdoa, karena kita memohon kepada Allah, nanti jalannya ada aja gitu. Jadi yang pertama pasti ibadah dulu. Terus eh, tips yang ketiga adalah dijaga mood. Jangan sampai sedih, jangan terlalu sedih, jangan terlalu marah. Boleh sih sedih atau marah, itu kan sifat alami manusia ya. Cuma jangan sampai lepas kontrol sedih dan marahnya, karena sukma itu bisa ditarik atau dikendalikan sama dukun itu saat kita sedih dan marah yang meluap-luap gitu. Itu bisa tuh dikendalikan tuh. Takutnya kan udah ditarik satu, mau dia tarik lagi dua, tiga, empat tuh. Kalau sudah banyak ditarik kayak gitu bisa linglung, orangnya bisa gila, akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Karena sukmanya ditarik banyak gitu. Jadi itu sih, yang pertama ibadah, yang kedua cari orang yang ahli di bidangnya, yang ketiga dijaga mood, jangan sampai sedih yang berlebihan atau marah yang berlebihan gitu. Itu aja sih gitu. Enggak apa-apa. Jangan stres kalau sukma kamu ditarik sama dukun, ya pasti 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 gugup lah ya. Cuma maksudku semakin stres semakin susah untuk baliknya. Jadi dibawa ini aja, dibawa santai, dibawa relax gitu kan. Berdoa sambil-sambil cari-cari amalan-amalan yang sekiranya untuk menenangkan hati dan pikiran gitu. Ya, itu sih kalau pengalaman aku. Karena semua ilmu hitam itu mainannya sukma. Kan di situ ngerubah karakter orang gitu. Mainannya sukma-sukmanya dulu yang ditarik sama si dukun gitu. Tapi sukma itu kan bagian dari diri manusia, dia akan mencari rumahnya gitu, dia akan mencari mencari raganya lagi gitu. Tuh. Dan dukun-dukun yang bisa menjara atau mengikat sukma seseorang supaya nggak bisa balik ke raganya, itu dibayar mahal. Nggak yang asal bisa langsung dipenjara, itu nggak, kayaknya ada prosesnya gitu, ada ritualnya gitu, ada stepnya gitu. Gitu sih.